dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sayang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati
bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih ya Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya.
terpujilah Engkau. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami dapat bersyukur padamu. Kami dapat memandangmu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Kaulah segalanya. Haleluya. Kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini buat kasih setiamu. Kami bersyukur setiap kali kami bersekutu, kami boleh senantiasa memandang wajah Tuhan. Kami boleh dipenuhi dengan anugerah-Mu senantiasa. Hati kami disegarkan Tuhan. Roh kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Hikmat, ketenangan memenuhi kami, sehingga kami dapat merenungkan setiap perkataan-perkataan Tuhan, sehingga setiap kami boleh diarahkan untuk boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya kami dapat memuaskan hati Tuhan. Oh, kami mau menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Bicaralah Tuhan bagi kami. Sampaikan perkataan-perkataan. Karena perkataan-perkataan adalah kehidupan bagi kami semua. Bagi siapapun yang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, turunlah hikmat Tuhan bagi setiap mereka. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Apakah suaranya cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Ada gangguan ya. Baik, gitu kan. Yang mau sharing pagi ini? Pak Yabes mau sharing kah? Baik. Yang di studio? Silakan. Sebentar saya kita pelajari pengantaran ini beberapa kali ini gitu ya. Di situ kita bagaimana Tuhan itu sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita ketika kita berkumpul. Selalu kita dari awal gitu ya, dari awal Tuhan melakukan itu selalu kita berkata bahwa Tuhan ada di antara kita. Kita mempercayai itu dan kita mengalaminya. Saya percaya kalau kita tidak mempercayai ya tidak mengalami itu. Karena segala sesuatu yang kita percayai itulah yang terjadi atas hidup kita gitu ya.
itu yang kita lalui dalam kehidupan kita. Seperti bagaimana ketika kita membaca firman, ketika kita membaca Alkitab gitu ya. Itu dari kecil kita sudah belajar bagaimana Alkitab itu kita pelajari waktu zaman dari sekolah minggu, terus kita bertumbuh sampai dewasa gitu. Itu kita bisa ada sampai hari ini, bahkan kita boleh mengalami pengenalan akan Tuhan setiap hari sampai hari ini. Itu kan karena kepercayaan kita gitu ya. Apa yang ditulis di Alkitab itu kita mempercayainya dengan sangat-sangat mempercayai apa yang dikatakan gitu. Sekalipun mata kita tidak melihat secara nyata jasmani gitu, tapi kita mempercayai apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu kita mempercayainya 100% gitu ya. Kita mempercayainya bahwa benar-benar Dia itu adalah Tuhan penyelamat hidup kita gitu. Bahkan Tuhan sendiri yang bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya gitu ya. Kita mempercayai apa yang Tuhan katakan setiap hari bagi kita. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan sudah datang di antara kita, kita mempercayai yang kita pasti mengalami yang gitu. Tetapi ketika kita menolak firman itu, kita tidak akan mengalaminya. Tetapi cepat atau lambat, firman itu akan terus mengejar hidup kita. Ketika baru mendengar gitu ya, entah berapa kali gitu. Tapi ketika orang tersebut kayak tidak mempercayainya gitu. Tapi kalau sudah sempat dia dengar gitu, saya percaya firman itu akan terus mengejar orang tersebut gitu ya. Sampai orang yang pernah mendengar itu mengalami benar-benar firman yang dia dengar gitu. Kita percaya ketika kita setia, kita datang gitu ya, ketika kita bersama-sama bersekutu gitu. Entah kita ngerti, entah kita nggak ngerti, ketika kita mendengar firman itu dengan tulus, dengan murni gitu ya. Ketika kita berkata Tuhan, aku mau mengalami firman itu dengan hidupku, aku mau apa yang kau katakan itu nyata dalam kehidupan itu. Dapat saya firman itu akan terus mengejar kita. Firman itu akan terus memberi kita pengertian demi pengertian gitu ya. Dari hari ke hari kita akan terus mengalami bagaimana pertumbuhan demi pertumbuhan yang pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita dari kecil gitu kan, mungkin kita diajari sekolah minggu, diajari orang tua kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita mempercayai firman. Saya percaya dari kecil itu kita sudah diajarkan sama orang tua kita ya. Itu akan membekas dalam hidup kita gitu. Bahkan pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, siapapun orang yang mempunyai andil dalam pertumbuhan hidup kita, dalam pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah melupakan itu. Kita tidak akan pernah melupakan perjuangan orang-orang yang yang bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita gitu ya. Mau dimanapun mereka, mau siapapun mereka sekarang, ketika kita mengingat akan hal itu akan membuat kita menyadari bahwa sampai hari ini kalau kita masih boleh mengalami Tuhan itu suatu anugerah yang besar gitu ya, suatu bahkan ketika kita boleh mendapat pengertian demi pengertian yang baru, itu membuat kita menyadari bahwa benar-benar Tuhan itu serius atas diri kita gitu ya. Tuhan itu sangat-sangat nyata gitu bagi kita gitu.
Karena sepanjang perjalanan hidup kita bagaimana kemarin dikatakan Tuhan akan membawa kita terus dalam pekerjaan dan dalam maksudnya masuk Tuhan sehingga Allah mengalami Tuhan setiap hari, mengandalkan Tuhan setiap hari, bahkan boleh terus hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari gitu ya. Itu yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari gitu. Apapun keputusan demi keputusan yang kita ambil dalam hidup kita gitu. Mungkin itu salah atau benar gitu, mungkin itu baik atau buruk gitu ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan apapun itu, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan terus memimpin langkah hidup kita. Tuhan sendiri yang akan terus menyadarkan kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan gitu ya. Bagaimana saya percaya saudara, Tuhan itu sangat-sangat serius dengan diri kita yang mungkin bisa dihitung dengan jari rata-rata jumlah kita. Bahkan Tuhan sangat serius juga dengan hidup anak-anak kita gitu. Ketika kita melihat anak-anak kita gitu ya, mungkin mereka seolah-olah ya biasa atau mungkin kayak apa namanya kehidupan mereka setiap hari sekolah gitu ya. Tetapi dengan kurikulum yang baru di kurikulum pemerintah gitu, sebenarnya anak-anak nggak pernah berhenti kemerdekaan gitu. Mengalami tugas yang sangat banyak, mengalami mereka harus bikin proyek-proyek, mereka harus kerja kelompok, harus banyak lah gitu yang dilakukan, bahkan anak SMA itu nggak seperti orang India yang terjadi sekarang ini gitu. Tetapi bagaimana kita melihat anak-anak kita itu dijual santai hidupnya sangat berdikasi gitu. Kayak biasa aja mereka berjalani ya. Tetapi di dalam hati mereka kan kita tidak mengetahui gitu ya pikiran mereka gitu. Bahkan sampai sekarang ini anak-anak SMA dari kelas 10 sudah tidak kita harus memilih pelajaran apa untuk nanti kuliah apa, nanti dia bekerja bagaimana gitu. Itu kan sebenarnya memberikan beban gitu ya untuk anak-anak seumuran 15 tahun, 16 tahun gitu kan. Tetapi itu yang harus mereka lewati gitu. Saya percaya ketika anak-anak kita mendengar firman yang mereka dengar gitu dalam setiap pertemuan kita, itu akan berdampak penuh atas hidup mereka gitu ya. Itu yang akan membuat mereka sadar bahwa mereka pun membutuhkan Tuhan setiap hari. Ya, sekalipun saya main di anak-anak kita gitu. Tapi kita percaya Tuhan sedang bekerja atas hidup anak-anak kita. Kita melihat dengan nyata bahwa pembentukan demi pembentukan bahkan pertumbuhan mereka gitu ya, ketika mereka anak-anak remaja kita gitu, ketika mereka khotbah, ketika mereka bimbing ujian, ketika mereka kayak YouTube gitu ya, mereka sama-sama belajar gitu. Nggak ada, kalau kita melihatnya anak-anak kita itu nggak ada yang merasa hebat dari yang lain gitu. Mereka sama-sama belajar, sama-sama sama-sama mau terus berjalan di jalannya Tuhan gitu ya. Maka anak-anak seukuran segitu gitu, mereka seolah-olah kayak yang melakukan segala sesuatunya supaya ibadah itu terus berlangsung gitu ya. Itu membuat kalau kita mengingat hal itu, kalau kita melihat itu, tidak bisa kita menahan air mata itu menetes gitu. Karena kita melihat pekerjaan Tuhan itu sangat nyata gitu ya, sangat nyata dalam hidup kita gitu. Bahkan Tuhan berkata bagi kita,
Dia Allah yang sanggup menaklukkan hidup kita, gitu ya. Apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, merusak apapun kita, gitu. Maka kita yang rusak seperti apapun, ketika kita mau eh, datang kepada Tuhan, ketika kita mau menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup, gitu ya. Tuhan sanggup menaklukkan hidup kita. Tuhan sanggup mengerjakan hidup kita itu seperti yang Dia ingini, gitu ya. Bahkan Dia Allah yang tidak menyerah, gitu, tidak pernah menyerah, gitu, dengan keadaan manusia yang rusak, dengan keadaan watak manusia yang rusak itu Tuhan tidak menyerah, gitu ya. Kalau kita manusia, kita melihat kadang jengkel, gitu ya, lihat orang ini kenapa sih kok nggak bisa berubah, nggak bisa ini, gitu ya. Tetapi kita memiliki Allah yang sangat-sangat nyata, gitu, yang sangat-sangat mengasihi kita. Dia Allah yang tidak pernah menyerah untuk menaklukkan hidup kita di hadapannya, gitu ya. Itu yang akan membuat kita terus berjalan, gitu, terus berjalan, mau mengalami Tuhan, gitu ya. Mungkin seringkali didapati Tuhan itu manusia itu Tuhan melakukan banyak hal, gitu ya. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan melakukan pembentukan yang hebat atas hidup manusia, gitu. Tetapi yang didapati oleh Tuhan apa, gitu? Seringkali yang didapati oleh Tuhan manusia itu serakah, gitu ya. Manusia itu serakah dan tidak mau melihat bagaimana hatinya Tuhan, gitu ya. Manusia itu kayak mau menikmati aja, gitu, menikmati yang enak aja, menikmati dengan keserakahan manusia yang tidak bisa dibendung, gitu ya. Kemarin saya ada baca ada lihat, gitu, lihat di HP itu ya. Di situ dibilang kekayaan hamba Tuhan atau segala macam, gitu ya. Dengan viralnya tentang persepuluhan, viralnya tentang persembahan, gitu ya. Saya melihat itu, saya terkejut, gitu. Ada orang yang berani menulis nama hamba-hamba Tuhan besar, gitu ya. Nama hamba-hamba Tuhan besar yang ada di Indonesia, gitu. Dia berbicara tentang bagaimana dia lebih nyaman, gitu, lebih nyaman berteman dengan ustaz, gitu ya. Dia berbilang seperti itu, gitu ya. Bahkan seringkali ketika saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, kita mau salam aja takut, gitu ya. Bahkan orang yang bilang itu dia bekerja di satu restoran, gitu ya. Satu restoran itu di situ dilihat gembalanya itu makan, gitu ya, makan malam atau makan siang, gitu. Di situ dilihat bilnya itu sampai jutaan, gitu ya. Padahal jemaatnya yang melayani itu jemaatnya, gitu. Tapi siapalah saya, mana dikenal saya, gitu. Waktu itu bilang itu kan, banyak siapa lah, nggak bilang apa, gitu. Untuk makan saja saya sulit. Jadi waktu dia lihat bilnya gembalanya yang jutaan itu, dia terkejut, gitu. Hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang terkenal, gitu. Mungkin jemaat yang biasa-biasa tidak dia kenal, jemaat yang memang kerjanya seperti saya tidak dia kenal. Tetapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang persembahannya banyak, mungkin dia kenal, gitu. Dia benar gitu. Jadi waktu saya melihat filmnya
jutaan itu dia kayak menangis gitu karena dia makan hidupnya lagi sulit, baru dia bilang apakah seperti ini yang terjadi di dalam gereja gitu. Apakah seperti ini yang terjadi di dalam gereja, hamba Tuhan bisa makan cita-cita tidak melihat sebarat yang tidak makan gitu di baru dia panjang lebar gitu saya baru ditulis gambar bantuan yang besar gitu. Saya terkejut gitu waktu lihat nama-nama itu gitu. Sebenarnya orang apa namanya, saya bilang sih kok misalnya Tuhan kok berani orang itu nulis nama-nama hamba-hambamu yang besar ini, saya bilang gitu. Baru di hati saya itu langsung apa namanya, itu ya. Mungkin dengan viralnya hal-hal yang apa namanya, yang sekarang ini gitu ya. Disitulah waktunya Tuhan datang kepada setiap anak-anaknya, Tuhan datang kepada yang mungkin berkata aku hamba Tuhan yang besar, aku hamba Tuhan yang hebat gitu. Tuhan datangnya kan dengan mendadak gitu, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga gitu ya. Ketika kita mengalami proses demi proses dalam hidup kita, ketika mungkin yang bisa dikatakan hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang berkata aku ini gembala gitu, aku yang berkuasa di tabir gereja gitu. Tetapi ketika Tuhan datang dengan caranya sendiri, bagaimana kita menyikapinya gitu, bagaimana hamba Tuhan itu menyikapinya, apakah akan menuntut orang yang apakah akan menuntut orang yang bikin konten itu, apakah akan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu ya. Disitulah akan terlihat bagaimana pengenalan manusia akan Tuhan gitu. Bagaimana ketika dagingnya ini diusik, bagaimana respon manusia itu gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mempercayai bahwa Tuhan yang berkuasa penuh, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu menjadi pelajaran demi pelajaran bagi kita yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan secara nyata gitu. Karena Tuhan sudah datang gitu. Tuhan kita mempercayai Tuhan sudah datang di antara kita gitu. Sekalipun inkarnasi Tuhan itu menimbulkan banyak apa namanya, agama atau orang-orang rohaniawan itu akan berguncang gitu. Tetapi ketika Tuhan sudah datang, kan tidak ada yang dapat menahan dia. Tuhan tidak perlu laporan kepada gembala yang besar, pada pendeta yang hebat. Tuhan tidak perlu datang gitu ya, untuk berkata aku mau datang gitu. Tapi Tuhan datang dengan caranya sendiri, Tuhan datang dengan mendadak, Tuhan datang dengan apa namanya, hal yang tidak disangka-sangka oleh manusia, dengan tujuan supaya manusia mengalami keselamatan dari Tuhan itu. Kita percaya saudara, Tuhan sendiri yang akan terus membuat kita itu dari hari ke hari untuk mengalami firman-Nya, mengalami setiap apa yang Dia katakan dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita semakin memiliki takut akan Tuhan, semakin memiliki bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup gitu. Tanpa dengan apa yang terjadi mungkin banyak orang yang muda, tua, entah muda, tiba-tiba kita mendengar kabarnya
sehingga begitu. Jadi secara manusia sekalipun kita tidak mengenal orang tersebut, sekalipun kita tidak pernah hidup bersama orang tersebut, begitu. Ada suatu kesedihan yang kita rasakan. Tapi itulah yang harus dilewati oleh manusia. Perjalanan yang tidak bisa tercapai, perjalanan yang apa namanya, mungkin dengan hidupnya yang kita lihat di media, gitu. Banyak terjadi bersama banyak orang. Tetapi bagaimana kehidupannya secara pribadi kan yang kita ketahui dia orang tersebut mungkin kemarin dikatakan di ibadah atau dikatakan bahwa banyak orang-orang yang ini akan kita yang meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarganya tanpa memberi pesan yang diinginkan oleh Tuhan, tanpa memberikan warisan yang membuat orang tersebut akan terus hidup mengalami Tuhan. Ketika hamba Tuhan mungkin besar atau hebat, ketika meninggal akan dikirim jiwa yang sangat banyak, akan banyak orang yang menangis waktu meninggalnya, akan banyak orang yang mungkin bolak-balik pertunjukannya atau bagaimana. Tetapi bagaimana perjalanan selanjutnya? Apakah orang-orang yang mengenal orang tersebut akan mengalami Tuhan yang sedang datang di antara kita itu, atau Tuhan yang datang waktu datang sama kasih karunia? Itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, kita nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak ada hebatnya, terus nggak ada gitu. Karena kita mau setia, karena kita mau taat saja gitu ya. Aku berdiri di seperti itu dan mengetok gitu. Ketika kita mendengar firman itu, sudah kita taat saja mendengar gitu ya. Taat saja melakukan apa yang Tuhan katakan. Waktu contohnya tamu datang mengetok kan nggak mungkin nggak kita buka gitu. Pasti kan kita buka pintunya gitu. Entah kadang kalau kita takut kita intip dulu dari kaca atau dari ada gitu ya, ketika ngetok gitu ya. Kalau kayak saya di sini gitu. Kalau ada yang ngetok itu tiba-tiba siang-siang ada yang ngetok kan takut kalau sendirian di rumah gitu. Saya intip dulu dari jendela, dari kaca gitu. Oh, yang datang Pak Security gitu kan. Jadi ketika kita mendengar firman, aku berdiri di depan pintu dan mengetok siapa yang membukanya, akan bersama-sama dengan aku gitu. Jadi kita taat aja gitu. Dan kita boleh mengalami Tuhan, mengalami perhatian bersama dengan Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan caranya kita gitu. Itu yang membuat kita akan semakin memandang Tuhan setiap hari. Baik, Tuhan. Oke, baik, Tuhan ya. Ya, kita tahu saudara setiap kali kita mendengarkan seperti ini gitu ya. Nah, karena ini adalah zamannya firman gitu ya. Maka apapun yang kita persekutukan gitu. Tadi itu kan dari apa yang kita dari firman tadi kan, dan yang Tuhan sampaikan hari-hari ini lalu dijabarkan gitu ya lewat kehidupan setiap hari gitu. Nah, tahukah saudara itu kan sebetulnya tanpa sadar saudara, tanpa sadar ketika kita itu membicarakan firman, membicarakan Tuhan, lalu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan,
kan itu adalah melibatkan Tuhan. Gitu. Dari situlah sebetulnya kita tahu keberadaan Tuhan. Dari ketika kita bicara, dari kata-kata yang kita ucapkan itu pun, kita pasti akan merasakan Tuhan itu. Iya, kan ketika kita membicarakan apa yang kita rasakan, kan Tuhan itu ada di balik perasaan kita kan gitu. Kan dengan kita mengatakan kita tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah datang di dalam daging, berarti kan dia masuk di dalam kita tanpa kita sadari. Kan itu semua dengan iman. Jadi waktu kita menyatakan perasaan kita tanpa sadar, itulah perasaan Tuhan tanpa sadar. Ketika kita mengatakan itu, kan kita yang sudah bilang, dia mengetok. Kan untuk membukanya itu kan mungkin awal-awal kita membayangkan kita buka gitu. Tapi kan untuk selanjutnya kan nggak perlu lagi kan. Begitu kita buka hati kita, begitu kita serius gitu mendengarkan. Seperti sekarang lah saudara mendengarkan. Mendengarkan dengan sesama gitu kan. Walaupun sampai misalnya pergi kemana, tapi sambil saudara dengarkan gitu kan. Nah, tanpa sadar, disitulah kita itu merasakan kedalaman Tuhan. Kan waktu misalnya istri saya tadi bicara itu kan. Kan dia itu kan bicara sambil nunggu nanti kata-kata apa yang mau dia ucapkan gitu. Tadi misalnya mau saya ketika diam gitu, dia mencari kata-kata yang tepat gitu. Saya mau mengucapkan gitu, tapi saya tahan gitu karena ya pasti dia tahu ingin mengucapkan sesuatu gitu. Apa yang mau diucapkan dia tahu karena Roh Kudus ada di dalam dia. Dan kita tahu Tuhan yang akan berkata-kata gitu. Jadi saudara, apa yang kita jalani ini sebetulnya ini sudah sudah sangat maju gitu. Apa yang kita alami ini dengan apa yang saya katakan barusan gitu. Kalau saudara menyelaminya gitu ya. Setiap perkataan misalnya saya terangkan tadi seperti itu. Gitu. Dan di dalam hati saudara mungkin saudara mulai mencoba ini ya. Oh gitu ya. Lalu saudara mengatakan pantesan ya. Kemarin saya bicara begini. Ketika saya bicara, saya merasakan sesuatu. Mungkinkah itu Tuhan? Gitu. Kan seperti anak-anak kita lah gitu kan. Memang kalau kita renung-renungkan lah gitu ya. Betapa mudahnya mereka untuk menjalankan ibadah ini. Ya kan? Kalau kayak ibadah yud mereka lah gitu. Kalau misalnya ketika uh, pemimpin mereka tidak ada gitu. Tiba-tiba diambil dari mereka gitu kan. Pindahkan ke tempat lain sama Tuhan gitu. Coba lihat bagaimana tanggung jawab mereka terus menjalankan. Ketika saya ada bersama dengan mereka, lalu saya dengarkan mereka, mungkin keberadaan saya, dulu saya pikir mereka akan grogi atau gimana. Ternyata tidak. Kemarin ketika beberapa belakangan, bahkan ketika mereka bicara gitu ya, terus maaf ya, ini saya kemarin begini, saya karena banyak juga sekolah saya nggak tahu jadinya apa yang mau saya sampaikan, kira-kira gitu. Jadi Marvel cerita seperti itu gitu. Lalu dia ceritakan kesaksiannya gitu.
kesaksiannya tentang kakinya yang sakit gitu kan. Aduh gimana ya besok saya nanti mau menyampaikan firman lagi. Jadi ketika mereka berdoa, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara melalui mulutku ini Tuhan, kira-kira kayak gitu ya ngomong gitu. Dan ketika dia cerita gitu, kan dia cerita, saya nggak tahu mau lakukan, saya sudah ini, tapi aduh gimana sakitnya nggak hilang-hilang. Lalu saya baca Alkitab gitu dia bilang. Sampai berapa pasal itu katanya gitu. Nah, ketika yang disampaikan dia itu bukan dari Alkitab itu, saudara, kan dia hanya cerita kesaksian jadinya gitu. Memang dari ceritanya itu dia kayak mengingatkan lah gitu. Biarlah kiranya kita ini ya tidak terikat dengan handphone lah gitu-gitu. Kita bisa membagi waktu kita lah seperti jelas kemarin dia bilang. eh, eh, saya kan sudah setting supaya saya ini bisa apa kayak lari lah gitu dari ini kayak pemanasan lah gitu dia bilang gitu. Lalu saudara, eh tapi ya karena ini saya karena sibuk kan solo main handphone main game gitu. Lalu ketika saya maju gitu ya, saya sampaikan gitu ya. Lalu saya bilang, gini ya caranya. Tuh, saya jelasin. Lah. Coba apa yang kamu baca tadi Alkitab itu? Apa ya? Eh, yang di itu loh yang bukan ini sih, cuman ternyata dia kan cuma baca aja gitu. Terus saya bilang gitu, coba ketika kamu baca itu kan, kamu kan gak ngerti apa-apa yang kamu baca, saya bilang. Padahal harusnya yang kamu baca itulah yang kamu kembangkan. Gitu. Saya coba apa yang kamu baca? Eh, yang dia baca gini. Lalu saya jelaskanlah apa yang dia baca itu. Coba ya gini. Kamu kan tadi kan bilang imam besar lah, ada kan imam besar di sana. Pada waktu itu, waktu tahun ke-15 dari pemerintahan, siapa? Saya coba jelaskanlah. Kronologis apa yang terjadi di Israel pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus itu kan. Jelaskan tentang imam besar itu. Nah, kira-kira seperti itulah sebetulnya khotbah, saya bilang. Mereka bisa belajar. Tapi saudara dalam lubuk hati saya yang paling dalam itu saudara saya kayak ditegur gitu sama Tuhan. Saya jika jelaskan itu gitu ya. Saya bisa jelaskan gitu. Karena ya memang mereka membutuhkan itu juga gitu. Mereka membutuhkan perkembangan daripada firman Tuhan itu gitu. Ya. Nah, tapi ketika saya bilang kan ketika kamu baca itu kan kamu kan nggak ngerti apa yang kamu baca atau kamu sambil lalu aja bacanya. Tapi kamu merasakan dampaknya kan? Ketika habis kamu baca firman itu, kan kakimu kan berkurang sakitnya. Gitu. Ketika dia baca, kan dia hanya baca aja. Kan istilahnya kayak kayak apa namanya ya, mengalihkan perhatian dia. Kan dia berdoa gimana berdoa gitu. Lalu saya cerita tentang bagaimana kesaksian saya ketika saya hanya datang sama Tuhan. Gitu. Saya praktekin karena saya sering datang di tempat itu gitu kan. Saya sering datang di tempat sekolah minggu yang di bawah itu kan. Saya sering kan menghadap di sana gitu. Duduk, bersandar gitu. Mengingat Tuhan gitu. Latihan untuk tidak khawatir. Latihan menenangkan diri. Dan ternyata apa yang menjadi pergumulan saya, Tuhan tolong gitu. Ya sering sekali terbukti lah. Gitu. Padahal kan saya nggak ngapa-ngapain. Saya ingat dulu ketika misalnya lagi berat gitu kan. Nggak ada kerjaan gitu kan. Sementara harus bayar uh, cicilan gitu kan.
Itu kan saya misalnya datang nginap dulu gitu kan, belum ada yang nginap di gereja gitu. Saya datang itu ya hanya datang aja, ya paling datang gitu, tersungkur aja gitu. Gak tahu mau doain apa juga. Tapi anehnya begitu pulang pagi-paginya gitu, gimana lah saudara rasanya tidur nggak ada apa-apa gitu kan. Kan dulu belum ada kamar apa gitu kan, nggak ada kan. Tapi anehnya saudara pulang pagi-pagi itu sudah ada jawaban gitu. Nah, jadi eh, apa yang mereka lakukan? Saudara? Mereka hanya sharing seperti itu. Ternyata tanpa sadar, saudara, ketika mereka mengatakan dari mulut mereka, Tuhan, aku mau menyampaikan firman-Mu, kan katanya begitu. Biar akhirnya apa yang ku sampaikan Tuhan, gitu, adalah perkataan-Mu. Gitu. Tahukah saudara, anak-anak yang apa ya, mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan terikat dengan perkataan kita. Dengan seperti saya katakan tadi, saudara, ketika istri saya cerita, gitu kan, dia cerita misalnya dengan yang tadi itu, saudara. Saudara, kan si gembala tadi kan gak sadar kan kalau jemaatnya di situ. Ya, kan? Mungkin seandainya, saudara, si gembalanya itu diam-diam, gak tahu gimana caranya dia baca lah itu. Oke? Si gembalanya kan pasti kan dia mikir gitu. Ih, jangan-jangan kemarin aku yang makan di restoran A itu jangan-jangan di situ ada itu jangan-jangan itu cuma tempat saya gitu. Entah berapa lah hamba Tuhan kita kan nggak tahu kan. Pasti kan hamba Tuhan kan kayak di Jakarta kan banyak lah yang makan di restoran juga. Kan pasti dia akan gini saudara. Dia akan tertegun saudara. Tapi coba apa yang membuat si jemaat tadi itu uh, mengungkapkan itu gitu. Karena sekarang ini kan orang kan suka buat status segala macam. Gitu. Tapi di balik semua yang kita anggap mungkin negatif, tapi bagi dia itu kan dipakai Tuhan untuk mengingatkan para yang katanya hamba Tuhan besar itu. Coba saudara kalau misalnya ngomonglah kalau kita ini hamba Tuhan besar gitu. Memang kata pas ada saudara, para hamba Tuhan besar ini sudah telah mengambil tempatnya Tuhan. Iya kan? Tuhan Yesus pernah kayak gitu. Enggak kan? Dalam bayangan kita kan Tuhan Yesus itu kan sederhana sekali ya. Emang begitu kok. Kemuliaannya itu dia sembunyikan. Walaupun dia jauh lebih besar daripada hamba Tuhan besar manapun di seluruh dunia ini kan. Betul. Ya, kan semua hamba Tuhan besar di dunia ini kan masih memakai nama Yesus kan. Masih membawa-bawa nama Yesus kan. Bagaimana dengan orang yang kita sebut adalah Yesus itu sendiri, saudara? Ketika dia sendiri si penyandang nama itu. Sementara, saudara, kita menyebut orang-orang itu kacungnya Tuhan Yesus itu. Kan kacungnya. Hamba yang tidak berguna loh. Si hamba Tuhan yang besar itu. Tuhan Yesus menghambakan diri.
Kan dia kan mungkin nggak sadar lagi saudara ketika makan sampai jutaan kayak gitu. Kan bagi dia kan, ya ini kan karena Tuhan berkati saya, bebas dong saya makan. Saya menikmati berkatnya tuh. Itu saudara yang sebetulnya yang sangat menyedihkan ketika kemarin permasalahan si 10% sama 2,5% itu saudara. Iyalah saudara. Nggak sepantasnya saudara kita sebagai orang Kristen seperti itu. Nggak sepantasnya lah. Apalagi dia hamba Tuhan yang besar lagi. Yang terkenal. Yang mungkin hebat khotbahnya. Mungkin sudah membaptis ribuan orang. Gitu. Nggak pantas lah gitu. Memalukan gitu. Saya yakin saudara kalau dia ngomong kayak gitu, pasti Tuhan benarkan si 2,5% itu. Iya, iya, di hadapan Tuhan pasti Tuhan benarkan si 2,5%. Karena dia ngomong gitu, kami kasih 10%, tapi kami nggak susah-susah gitu. Seolah-olah saudara bisa dibeli Tuhan itu dengan si 10% itu. Itu yang buat saya itu sedih gitu. Makanya pengen rasanya gitu, kagak bisa kamu itu jadi hamba Tuhan, kamu menyandang hamba Tuhan, nama hamba Tuhan besar, kamu ngomong kayak gitu di hadapan jemaatmu, mungkin kamu punya jemaat banyak, kamu nggak bisa kalah ya di situ. Nggak cocok kamu jadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan Yesus, kamu nggak cocok. Itu melukai. Sementara saudara orang-orang mungkin yang dia sebut sebagai si, kan pandangannya rendah itu loh saudara. Puji Tuhan aja saudara, dia datang sama Pak Yusuf Kala itu. Puji Tuhan aja saudara. Tapi saya lihat saudara dia inilah saudara, dia demi menjaga keinian bangsa kita gitu, kerukunan gitu ya. Akhirnya sudahlah gitu, tenangkan. Karena kan tanpa sadar saudara kan, saya kan berteman istilahnya walaupun uh, dengan orang-orang yang dikatakan radikal gitu kan, tanpa sadar kan saya jadi teman, saya subscribe mereka saudara. Walaupun orang bilang mereka misalnya kayak gimana gitu ya, tapi saya teman dengan mereka. Saya suka misalnya ketika mereka menyampaikan sesuatu apa gitu, kadang saya like gitu. Berarti kan saya menganggap mereka teman saya gitu. Berarti kan dia itu kan sedang menyinggung teman saya kan. Walaupun teman saya itu misalnya saya katakan, ya dia bukan orang Kristen, dia Muslim, dia inilah gitu kan. Karena masalah ketulusan hati, saudara. Kan kita tahu Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Bukankah Tuhan ingin menyelamatkan mereka juga? Di mana mereka tidak, di mana mereka tidak tahu sumber daripada kepercayaan mereka. Tapi mereka dilahirkan di keluarga yang seperti itu. Apa kita bisa paksa mereka? Tuhan aja tidak pernah memaksa orang. Iblis saja bisa datang menghadap kepada Tuhan. Iblis loh. Hanya iblis yang jadi musuh Tuhan, bukan manusia. Manusia itu objek penyelamatan Tuhan. Saudara, di malam saudara nonton gitu ya. Bola itu ya. Itu kan mainnya jam 9. Saudara. Saudara, kekalahannya kemarin, kekalahan Korea itu dengan Indonesia itu saudara. Itu karena salah satu, salah satunya adalah uh, dengan hakim, apa namanya, dengan uh, wasit yang boleh dikatakan sangat jeli gitu. Dan kejelian wasit itu karena kan sistem VAR sekarang. Ya, jadi ada pokoknya dilihat rekamannya lah gitu. Jadi ada wasit di lapangan, tapi ada wasit juga yang melihat dengan jeli yang ada di ruangan VAR itu. Tapi kan uh,
itu tidak kelihatan secara, kalau misalnya kita nonton, kita lihat gitu, tidak akan kelihatan secara fisik gitu. Kalau kita misalnya lagi nonton gitu nggak kelihatan, kecuali dikasih tunjuk, barulah kita tahu ternyata keputusan wasit itu benar. Misalnya gol pertama itu gitu, gol yang dari Korea itu harusnya kan Korea yang duluan gol kan. Oke. Nah, lalu saudara ternyata, wah, itu eh, ketika dilihat VAR gitu, ternyata itu tidak gol gitu. Jadinya memang tidak gol gitu. Wow, tadinya sudah lemas Indonesianya gitu. Tapi ketika tahu itu, justru itu yang membuat Indonesia itu semangat dan lalu menghasilkan gol. Dan beberapa kali kejadian sampai si pelatih Korea itu kan paling ini, karena kan si pelatih Indonesia juga Korea gitu loh. Jadi pada waktu itu saudara, saya lihat itu sampai ada yang di kartu kartu merah itu pemainnya gitu loh. Jadi dalam pertandingan antara Korea Selatan dan Indonesia itu, kalau kita lihat itu wasitnya kayak memihak sama Indonesia. Nggak tahu gimana gitu ya. Tapi memang dari keputusannya itu memang kelihatan dengan jelas gitu loh. Bukan istilahnya dibuat-buat gitu. Memang betul gitu. Apalagi gol yang penentuan itu kan. Harusnya kan kalau gagal, kalau misalnya hanya lihat sekilas, penalti itu memang tidak gol, tidak kelihatan pelanggarannya. Tapi begitu dilihat di VAR-nya, jadi itu kelihatan dia sudah maju gitu. Jadi dalam pertandingan saya lihat, wah, kok betul semua kejadian, saya pikir gitu. Tapi tahukah saudara, kejadian tadi malam persis seperti itulah kejadiannya bagi Indonesia, saudara. Kebalikannya gitu sekarang. Wah, di situ saya melihat hancur sekali saudara Toson. Bahkan si pelatihnya Indonesia itu kan di kartu kuning juga. Kalau pelatih Korea itu yang kemarin itu langsung kartu merah, saudara. Jadi dia nggak bisa ada di situ. Hancur sekali saya perasaan mereka. Tapi saya lihat saudara, mereka itu masih tenang, saudara. Itu ada yang waktu dikeluarkan itu saudara, saya bisa perhatikan. Jadi kan yang tinggi ya, jadi ketika si pemain Korea yang dikeluarin gitu, dia masih mau ngelawan gitu. Dia nggak terima gitu. Si pelatihnya tahu nggak saudara? Sana. Iya saudara. Jangan sana. Itu bukan urusanmu lagi. Iya, saya rasa kayak dia ngomong kayak gitu sama si pemainnya gitu. Tapi ya itu yang terjadi sama Indonesia gitu sudah. Memang saudara, ketika saya ini baru saya melihat memang semua orang mengakui permainan Indonesia kali ini memang luar biasa, indah sekali lihatnya gitu. Tapi saudara, disitulah saya boleh melihat, oh iya, ya, perasaan seperti inilah yang kemarin dialami oleh orang Korea itu. Karena memang sampai membuat mereka itu stres, jadi sampai kan ada juga kartu merah untuk pemain Indonesia juga. Kacau jadinya. Karena apa? Karena mereka jadinya nggak tahu. Karena apa? Mereka melihat memang, apalagi kan ketika golnya Indonesia itu yang pertama. Jadi harusnya Indonesia yang golkan pertama gitu. Tapi itu dianulir gitu, saudara. Dan ketika kita saksikan VAR-nya, nggak ada, saudara. Harusnya nggak ada kemungkinan. Karena kita lihat misalnya dari offside apa gitu. Nggak ada. Tapi tetap keputusannya tidak gol gitu. Wah, hancur sekali. Bagaimana mereka suka ini lagi, suka acting lagi sih, Uzbekistannya gitu. Kasar lagi ya segala macam gitu. Dan akhirnya membuat Indonesia itu ini kasar juga jadinya gitu. Karena sudah ini sudah. Karena mereka itu saudara masih muda gitu sudah. Beda dengan, kan itu kan usia 23 sudah. Usianya bahkan ada yang di bawah anak saya gitu kan. Saya ingat dulu sudah ketika Brian mereka ini gimana dicurangin dulu kata wasit. Sampai-sampai saudara, itu guru mereka itu dipecat dari sekolah saudara. Karena mereka itu kayak ini, kayak ngelawan lagi. Karena mereka itu diperlakukan tidak adil gitu. Jadi ingat waktu itu
Tapi Brian juga gimana sampai nangis gimana gitu ketika mereka kalah itu, saudara. Saudara, eh, di situ saudara saya ini saudara karena eh, apa ya? Ketika kita melihat kejadian seperti itu, saudara, itu kan melibatkan perasaan. Tapi di balik itu, saudara, kita melihat bagaimana di setiap kejadian ketika kita melibatkan Tuhan gitu. Dalam segala keadaan yang kita, seperti tadilah, saudara. Kok bisa ya berani dia oh, menuliskan nama-nama hamba-hamba Tuhan besar itu gitu. Kok berani dia? Kan gitu kan ceritanya kan. Saudara, ketika kita ini saudara mulai apa ya, terima firman gitu ya. Ketika kita mulai mengakui, tahukah saudara, apa saja, apa saja yang kita katakan, karena ini nanti adalah zaman firman, saudara. Kita sedang memasuki zaman firman. Zaman firman itu zaman kerajaan 1000 tahun. Saudara. Memang itu masih bersifat nubuatan. Tapi karena kita itu di satu sisi kita belajar, di satu sisi kita menerapkan. Bayangkan tadi, seperti saya katakan, ketika Marvel cerita tentang baca Alkitab itu. Ketika saya ceritakan sama dia, coba, karena dulu ada saya ingat saudara, ada seorang dulu ketika dia sampai di Batam ini. Kalau masalah masih saudara ingat yang punya hotel yang di Seraya itu yang tinggi itu hotel apa namanya? Kings itu. Itu kan dulu ketika sampai di Batam itu kan dia jualan kue saudara. Dulu ketika di kalau nggak salah di Maiman atau di Mega Mall dulu, saya lupa ya. Waktu itu dia jualan kue. Tapi tahu nggak ketika dia jualan kue itu sekarang dia buka ini meja. Tapi di lacinya itu sudah ada Alkitab. Setiap kali dia baca Alkitab. Tapi kemana-mana kalau dia kesaksian dia ceritakan kesaksiannya itu sudah. Hanya baca Alkitab terus dia. Dan ya bagaimana usahanya diberkati sampai seperti itulah. Sampai dia punya showroom motor, mobil gitu. Nah, nah itu kan satu apa ya? Itu kan hanya baca Alkitab gitu. Seperti anak-anak kita ketika melakukannya. Ketika mereka taat gitu. Dan nyata kan. Mereka bisa ciptakan lagu, mereka bisa mainkan alat musik, mereka bisa melayani, pujian dan sebagainya. Gitu. Keberanian mereka perlahan tumbuh. Gitu. Nah, apalagi saudara, ketika kita itu saudara menerapkan setiap firman yang kita. Jadi, apalagi kalau kita serius dengan seksama, dengan saudara memberikan hati saudara. Ketika saudara bangun gitu kan, saudara kan akan apa namanya terus berjuang lah misalnya. Gitu. Ya kan? Berjuang misalnya kan masa-masa kan kita kan ada terlambat juga misalnya bangun tahap apa gitu. Kadang-kadang kan badan kita itu kan capek mau bangun kan sulit. Kadang-kadang kita kan harus berjuang kan. Tapi kita lawan. Besok nanti kita agak kalah sedikit gitu. Kita ingat lagu lalu kita bilang, Tuhan berat sekali misalnya kayak gitu kan. Tapi ketika kita tetapkan dalam hati kita, walaupun gak istirahat seperti saya katakan saya kemarin gak istirahat gitu kan. Itu saya sudah takut sudah ngantar anak saya sudah takut sudah. Saya udah dalam hati deg-degan. Tapi saudara, begitu pulang saudara ya, saya ngantar anak saya itu. Jadi saya, kok ringan ya. Tuhan. Tapi saya nggak mau ini, nggak kayak nggak jadi sombong gitu dengan kayak gitu. Saya tetap minta ampun sama Tuhan. Gitu. Kalau engkau berikan saya
kekuatan bisa balik lagi ke ini ya, tanpa rasa was-was lagi, bisa memiliki satu kekuatan gitu untuk balik lagi. Saya tidak merasa diri saya kuat karena memang tubuh kita ini butuh istirahat. Kita mesti jaga juga. Kesehatan kita mesti kita jaga juga. Tapi kita tidak memperhalakan kesehatan kita. Jadi saudara, disitulah saudara, kita setiap hari saudara melihat Tuhan. Dan tanpa sadar saudara, orang-orang di sekitar kita akan merasakan Tuhan. Itu loh maksudnya nanti. Tanpa sadar, semua mata akan memandang dia. Iya, saudara. Itulah artinya Tuhan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Ya. Tahukah saudara ketika saya sebutkan tentang Bapak saya itu, kapan Bapak saya akan disempurnakan? Kapan? Bukankah ketika saya sebut Bapak saya, itu langsung terjadi kotak batin sebetulnya saudara? Bapak saya yang mati itu tubuhnya, rohnya nggak mati. Ya kan? Disitulah tanpa sadar saudara. DNA Bapak saya, kalau secara biologis, yang masih ngikut dalam saya. Itulah artinya orang-orang mati mendengarkan suara anak. Dan disitulah saudara, seluruhnya disempurnakan. Iya. Ketika misalnya mama saya sebut bagaimana cemburunya bapak saya itu. Mungkin ya kan kalau misalnya ya ada gitu kan. Dia ketika dengarkan itu mungkin bapak saya ya gimana lagi. Senyum-senyum gimana lagi mau bilang gitu. Iya kan? Saya kan bisa mewakili bapak saya sebagai laki-laki gitu. Tapi dari situlah saudara kita melihat Tuhan menyempurnakan segala sesuatu. Disitulah artinya orang mati sekalipun ketika mendengarkan suara anak Allah, mereka akan hidup. Artinya mereka memperoleh hidup kembali dari setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut kita. Dan tanpa sadar kan kita mengucapkan firman Tuhan jadi. Dan firman Tuhan itu tidak lagi misalnya sekedar firman Tuhan itu tidak lagi yang tertulis dalam Alkitab kan. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah firman. Baik, gitu kan saudara. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan nanti malam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk perkataan-perkataanmu yang keluar dari mulut kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.